Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melakukan pertemuan kuliah online dalam mata kuliah pengelolaan obat pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendistribusian dan pengendalian obat serta bahan medis habis pakai. Pentingnya pendistribusian dan pengendalian obat serta bahan medis habis pakai. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Itu terkait dengan distribusi obat menurut Permenkes nomor 72 tahun 2017. Distribusi dan pengendalian obat serta bahan medis habis pakai penting dilakukan untuk ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di tempat pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Tujuan distribusi: 1. Terlaksananya distribusi obat publik secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat yang dibutuhkan. 2. Terjaminnya ketersediaan obat publik dan perpekes di unit pelayanan kesehatan. Berikut adalah skema bagan tentang alur distribusi obat menurut PP 51 tahun 2009. Jadi dari industri farmasi kemudian didistribusikan ke pedagang besar, kemudian dari pedagang besar kemudian didistribusikan lagi ke apotek, kemudian di instalasi farmasi, kemudian di instalasi farmasi langsung bisa di pasien. Jadi obat ini perlu didistribusikan dari produsennya ke pasien melalui langkah-langkah seperti tadi itu. Tahap pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai antara lain: A. Perencanaan distribusi. Instalasi farmasi merencanakan dan melaksanakan pendistribusian obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya terutama di daerah kepulauan. Kegiatannya yaitu: 1. Perumusan stok optimum. Perumusan stok optimum persediaan dilakukan dengan memperhitungkan siklus distribusi rata-rata pemakaian, waktu tunggu, serta ketentuan mengenai stok pengaman. Kegiatan yang kedua yaitu penetapan frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan. Frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: A. Anggaran yang tersedia. B. Jarak UPK dari IF. UPK itu adalah unit pelayanan kesehatan dan IF itu adalah instalasi farmasi. C. Fasilitas gudang UPK. D. Sarana yang ada di instalasi farmasi. E. Jumlah tenaga di instalasi farmasi. F. Faktor geografis dan cuaca. Itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan peta lokasi, jalur, dan jumlah pengiriman.
Agar alokasi biaya distribusi dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, maka instalasi farmasi perlu membuat peta lokasi dari unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Jarak atau kilometer antara instalasi farmasi dengan setiap unit pelayanan kesehatan perlu dicantumkan pada peta lokasi. Dengan mempertimbangkan jarak, biaya transportasi, atau kemudahan fasilitas yang tersedia, dapat ditetapkan rayonisasi dari wilayah pelayanan distribusi. Di samping itu, dilakukan pula upaya untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat membantu pengangkutan obat ke unit pelayanan kesehatan. Misalnya, kunjungan rutin petugas kabupaten atau kota ke unit pelayanan kesehatan, pertemuan dokter puskesmas yang diselenggarakan di kabupaten atau kota, dan sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan untuk pendistribusian obat. Atas dasar tersebut, dapat ditetapkan jadwal pengiriman untuk setiap rayon distribusi. Misalnya, ada rayon distribusi yang dapat dilayani sebulan sekali, ada rayon distribusi yang dapat dilayani triwulan, dan ada yang dapat dilayani tiap 6 bulan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan lokasi unit pelayanan kesehatan. Buatlah daftar rayon dan jadwal distribusi tiap rayon berikut dengan nama unit pelayanan kesehatan di rayon tersebut, lengkap dengan nama dokter kepala unit pelayanan kesehatan serta penanggung jawab pengelola obatnya. Setelah tahap perencanaan distribusi, tahap yang selanjutnya yaitu B, pelaksanaan distribusi. Setelah rencana distribusi dibuat, kemudian melaksanakan rencana tersebut untuk mendistribusikan obat dan bahan medis habis pakai ke tempat tujuannya. Dalam pelaksanaan distribusi ini perlu didokumentasikan kegiatannya secara tertulis maupun dari audio visual, bisa melalui foto, video, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah C, evaluasi distribusi. Kegiatan distribusi yang sudah dilakukan kemudian dievaluasi hasilnya. Apakah pelaksanaan distribusi sudah sesuai tujuan distribusi ataukah belum? Apakah obat dan bahan habis pakai sudah terdistribusi dengan baik? Apakah ada kendala dalam pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai? Dan pertanyaan evaluasi yang lain terkait pelaksanaan distribusi obat dan bahan medis habis pakai. Berikut ini adalah alat transportasi distribusi obat, bisa memakai jalur darat dengan truk box yang bisa menjaga lebih aman dari obat yang dikirimkan. Alat transportasi berikutnya untuk distribusi obat yaitu melalui jalur udara, bisa melalui pesawat terbang, bisa melalui jalur darat yang lebih cepat yaitu kereta api, atau bisa melalui jalur laut yaitu kapal. Distribusi obat ke daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau dengan jalur darat atau jalur laut bisa memakai alat transportasi jalur udara yang lebih simpel yaitu dengan helikopter. Dengan memakai
helikopter distribusi obat bisa lebih dijangkau di wilayah-wilayah tertentu. Kendala dalam pendistribusian obat dan bahan medis habis pakai, yaitu 1. Faktor cuaca yang dapat mempengaruhi proses pendistribusian obat ke wilayah. 2. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah obat yang diminta ke UPTD farmasi dengan jumlah obat yang diterima oleh puskesmas, dikarenakan di gudang penyimpanan obat UPTD farmasi sering terjadi kekosongan stok obat, sehingga menyebabkan puskesmas kekurangan obat dan pelayanan masyarakat kurang optimal. Kendala berikutnya yaitu 3. Kurang efisien dalam proses pencatatan penerimaan dan penyimpanan obat, karena masih dilakukan dengan cara ditulis langsung pada kartu stok obat, sehingga menyebabkan pada saat pemeriksaan jumlah obat antara yang tercatat di kartu stok obat dengan jumlah fisik obat terdapat selisih yang berpengaruh terhadap proses perencanaan jumlah kebutuhan obat periode berikutnya. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi, jawablah soal evaluasi dengan tulis tangan lalu diupload ke kampus sesuai waktunya. Soal 1. Apa tujuan dari distribusi obat dalam materi ini? 2. Tuliskan 6 hal yang perlu diperhatikan dalam frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan kesehatan sesuai materi kuliah ini. Demikian materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti dengan baik oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa mengerjakan soal evaluasinya. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.